Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Ilham. Di sini saya akan mulai mengerjakan tugas informatika yang bernama fungsi logika. Nah, sebelum kita mulai, kita harus membuka Excel dulu ya. Nih, Excel masih kosong. Nah, pertama fungsi logika ini kita taruh di sini dulu judulnya ya. Nah, oke, pertama kita gabungkan saja nih seperti ini, message setter. Oke, nah ini bisa kita ganti namanya, misalnya logika kan. Nah, ini juga bisa dikasih warna. Ini caranya klik kanan, tab color. Nah, terserah mau warna apa. Nah, bisa merah tuh. Jadi, nah ini juga bisa sama dikasih warna dulu. Jadi ini kita tulisannya kasih warna putih aja. Oke. Nah, untuk cara untuk membekukan ini yaitu nih, kita pergi ke view, baru flash panels, baru top row ini. Jadi kalau kita scroll ke bawah jadi tetap di atasnya ini. Oke, kita lanjut. Kita bahas fungsi yang pertama, yaitu fungsi not. Oh ya. Nah, fungsi not itu artinya hasil eksekusi dari berupa true atau false. Nah, kalau true-nya itu bernilai 1 ya, baru not false-nya itu bernilai 0. Oke, gitu. Itu false bernilai 1 dan false itu 0. Oke. Ini adalah fungsi not yang pertama. Oke, lanjut. Kita misalnya punya dua statement nih. Kita lebarkan dulu ya. Nah, statement 1 itu misalnya 1. Ini statement 2. Nah, terus kita buat salah. Ini not itu cuma satu statementnya, jadi langsung notnya aja. Baru ini 0 dulu. Nah, karena statementnya ada 1 dan 0. 1 itu artinya true, terus 0 itu artinya false. Nah, not ini konsepnya itu kebalikannya. Jadi not itu kita tulis sama dengan dulu buat memulai perintah di baru kita tulis not. Oke, lanjut, buka kurung, pencet blok yang ini, baru enter. Nah, itu hasilnya false. Lalu kita tarik aja. Tuh, artinya 1 itu kebalikannya 0. Jadi 0 itu false. Oke, terus 0 itu kebalikannya true. Jadi betul. Jadi true itu 1. Nah, kita buat tabel dulu ya. Oke, ini bisa taruh tengah. Oke, kita lanjut di n. Fungsi n. Nah, fungsi n itu artinya membandingkan dua atau lebih argumen. Nah, ini hasilnya biasanya hasil eksekusinya itu berupa true atau false.
Jadi eh, hasil true atau false ini dia dipengaruhi oleh an itu artinya dua-duanya harus satu. Kalau di antara ada nol, berarti dia bakal false. Oke, kita coba buat statementnya. Nah, ini statement satu, ini dua. Nah, kita mulai. Statement satu itu misalnya satu, satu, terus satu, nol, terus nol, satu, terus baru terakhir nol, nol. Nah, di sini baru kita buat ya sama dengan dan buka kurung. Kita buat ini dulu ya. Kita buat tabel ini array tabelnya dulu. Misal di sinilah. Misalnya usia Budi. Ini usia Ahmad. Nah, misalnya usia Budi itu 11, usia Ahmad itu 20. Dari dua ini mana yang lebih tua? Usia Ahmad kan? Nah, baru kita buatlah dan buka kurung. Nah, ini kita pertanyaannya benar dan benar. Artinya pernyataannya harus benar. Misalnya ini lebih kecil dari ini, koma, baru ini lebih besar ini. Jawabannya true. Gitu. Jadi ini kita isi satu-satu. Nah, kayak tadi. Kalau ini benar, salah, benar, salah. Jadi harus buat yang benar dan salah. Dan buka kurung. Misal, nih lebih kecil dari usia Rahmat kan? Nah, usia Rahmat itu misalnya ini lebih kecil dari ini. Nah, kita buat statement yang salah. Berarti ini lebih besar dari ini. Gitu. Jadi hasilnya false. Nah, ini sama juga kan salah dan benar. Berarti sama dengan and kurung ini salah berarti ini lebih kecil dari ini. Baru koma, baru ini lebih besar dari ini. Oke. Terus satu lagi terakhir. Ini berarti salah semua. Nah, jadi dan buka kurung ini lebih kecil dari usia Budi. Baru usia Budi lebih besar dari usia Rahmat. Jadi pas itu. Nah, kita buat tabelnya dulu. Oke. Nah, buat biar sesuai tabel yang di dalam sini, kita buat and based on statement value. Nah, ini artinya itu sesuai di yang statement ini. Kalau yang ini and perbandingan dengan ini namanya array table. Jadi dengan array table. Oke. Nah, tuh. Ini kita panjangkan aja. Ini kita tuliskan. Ini nih wrap text biar muat ya. Oke, ini juga digeser ke bawah dikit. Lanjut.
Nah, ini kan perbandingan ini sesuai dengan tabel ini. Nah, baru ke yang ini sesuai dengan tabel yang di statement 1 dan 2 ini. Nah, kita lanjut ke tabelnya misal ini. Nah, ini sama dengan and 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 buka kurung ini koma ini. Oke, tutup kurung. Nah, hasilnya true karena sama-sama benar. Jadi and itu kalau sama-sama benar artinya true. Nah, kita tarik aja, tarik bawah. Nah, sama kan hasilnya? Itu artinya tabelnya sudah betul. Oke, kita ketengahkan dulu, ambil rapi. Udah, kita lanjut ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi OR. Nah, di mana OR itu adalah OR adalah membandingkan dua atau lebih argumen. Nah, fungsi OR itu dinyatakan sebagai disjungsi. Nah, sama fungsinya kayak disjungsi. Nah, itu yaitu menentukan apakah terdapat minimal satu argumen yang diuji benar. Benar itu artinya true. Ini artinya true, maka hasilnya juga akan true. Gitu. Jadi kalau salah satunya udah ada yang satu, nah itu hasilnya udah pasti true. Oke, kita buat statement. Kita masih pakai yang tabel ini ya. Jadi kita sesuaiin sama yang tabel di atas. Nah, statement 2 bisa sama kayak tadi, 1 1 1 0 0 1 dan 0 0. Di sini baru OR perbandingan dengan array value. Ini kita coba kita panjangkan dulu seperti tadi, baru kita wrap text itu kita ketengahkan. Nah, kalau yang ini or based on statement value. Ini dengan array table, salah ya. Oke, array table. Nah, ini juga dua text. Oke, kita buat ini ya rumusnya. Sama or buka kurung. Nah, ini misalnya ini kan benar. Jadi usia Budi lebih kecil dari usia Rahmat. Dan usia Rahmat lebih besar dari usia Budi. Nah, itu seterusnya. Kita buat misalnya benar salah, salah benar, salah salah. Jadi kita buat dan or. Nah, ini lebih kecil dari ini, tapi ini lebih besar dari ini karena statementnya salah. Jadi gini tuh, misalnya kalau ada satu yang benar berarti true. Nah, terus buat lagi or kurung ini
lebih kecil dari ini. Nah, sementara usia Budi ini lebih besar, salah, lebih kecil dari ini. Nah, gitu. Salah. Sementara ini lebih kecil dari ini. Oke, tuh. Nah, ini salah semua. Berarti sama dengan or usia Budi lebih besar dari usia Rahmat. Dan usia Rahmat lebih kecil dari usia Budi. Jadi hasilnya false gitu. Nah, buat yang of ini or based on the statement's value. Nah, kita buat berdasarkan tabel yang kita buat ini. Jadi sama dengan or buka kurung ini koma ini. Enter. Terus kita tarik aja ke bawah. Nah, samakan hasilnya. Oke, kita buatkan tabel dulu. Oke, baru kita lanjut yang terakhir, yaitu fungsi if, yaitu menyatakan implikasi. Nah, if itu sama kayak implikasi dalam fungsi logika. Jadi itu artinya dia ada sebab dan akibat. Jadi jika maka. Tuh. Ini konsepnya berarti kalau ada misalnya kita belajar, artinya kita akan pintar gitu. Nah, lanjut misalnya kita buat perbandingan nilai. Misal nilai akhir. Nah, sini keterangan remedial. Lulus atau remedial. Ini kita tekan aja file muat, terus buat teks. Ini ditengahkan. Nah, misal nilai akhirnya itu 70, jadi bawahnya 58. Nah, ini rumusnya sama dengan kita pencet if kurung nilai 70 nilai yang di blok ini itu besar sama 70, maka hasilnya itu tanda petik kita tulis lulus, baru koma, ini tanda petik lagi, artinya remedial. Nah, ini blok yang ini, yang 70 ini, kalau besar sama 70 dia artinya lulus. Baru kalau selain dari 70 itu remedial. Nah, itu berarti 70 masuk lulus ya. Oke, ini tinggal kita tarik bawah. Nah, ini 58 itu kan di bawah nilai 70, jadi jelas ini remedial. Oke, berarti betul ya. Kita rapikan dulu tengah. Oke. Nah, untuk fungsi logika mungkin hanya sampai segini dulu. Nah, sisanya ini cuman sebagai penerapannya aja ya. Nih, saya misalnya buat contoh di sini lah ya. Nih, misal nomor, ini nama, di sini nilai, di sini status, di sini nilai huruf, di sini peringkat. Oke, kita misalnya ambil 3 nama aja. Nah,
Ini misalnya kita ambil 3 nama aja, misal Farel, terus Rahmat, terus si Budi. Misalnya nilainya itu si Farel tuh 80, si Rahmat cuman 50. Nah, Budi itu 10 lah. Nah, kita buat statusnya. Jadi sama dengan if buka kurung, nih sama kayak tadi nih. Berarti kalau nilai V Farel tuh besar sama 70, berarti hasilnya bakal lulus. Sisanya dia bakal remedial. Selesai. Tuh, ini baru kita tarik ke bawah. Nah, 50 kan udah termasuk remedial. Buat 70. Nah, sebenarnya 70 itu pas. Jadi, ini udah benar ya. Kita misalnya nilai huruf. Kita buat tabelnya dulu ya. Nilai huruf. Misal A itu 90 sampai 100 itu hasilnya itu A. Oh, ini nilai angka. Nah, ini nilai huruf. Oke. Nah, berarti kok 80 sampai 90, 89 sorry. 89 itu hasilnya B. Nah, baru 70 sampai 9 itu E. 60 sampai 69 E. Nah, ini di bawah 60. Berarti kecil dari 60. Berarti E. Gitu. Ini kita sesuai yang tabel ini ya. Tuh. Oke, kita buat rumusnya itu agak panjang tapi saya ini ya bakal jelaskan. If yang pertama itu misalnya nilai Farel besar sama 90, dia koma petik nilai, berarti nilainya A. Baru if kurung nilai Farel itu misalnya besar sama 80, itu dianggap berapa? Apa tadi nilainya? Nih, apa nilainya? B. Oke, koma lagi jika nilai Farel itu besar sama 70, itu hasilnya bakal C ya, tadi A B C. Oke, baru lanjut if lagi buka kurung nilai Farel besar sama 60, itu hasilnya adalah B. Baru yang nggak termasuk dari ini hasilnya E. Tuh. Nah, ini kita kasih kurungnya dulu ya tuh. Ini kurungnya ada berapa? Ini sebentar. Nah, nih sesuai ya, berarti kurungnya ini ada 4 karena perbandingannya ada 1, 2, 3, 4 tuh. Jadi seperti itu. Terus kita tarik ke bawah. Nah, jadi Farel itu B, Rahmat E karena dia 50 di bawah 60. Budi 70 lulus termasuk. Berarti dia masuk ke sini. Oke. Oke, kita paham ya. Lanjut kasih
tabel, kita ketengahkan. Nah, buat yang peringkat ini agak tricky, jadi tulis rank, buka kurung, misal ini koma, ini tarik ke bawah, koma 0 itu misalnya dari dari 0 ya, coba kita lihat nih, boom. Nah ini berarti peringkat 1. Kita jangan lupa kasih F4, pencet F4. Nah ini bakal kena dolar, F4 juga nih. Ini yang bikin jadi barisnya itu gak kemana-mana, nanti walaupun digeser-geser dia tetap tuh. Ini betul kan, nih 80 berarti nomor 1, 70 nomor 2, 50 nomor 3. Nah itu ya mungkin hanya segitu saja yang untuk fungsi logika. Next video saya akan menjelaskan fungsi matematika. Oke, kita hanya segini saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.